RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan tentunya kembali dalam podcast RRI Surabaya. Tentunya nanti akan juga ditayangkan ataupun disiarkan di kanal YouTube RRI Surabaya. Baik, bersama saya Ayu Arta untuk episode kali ini. Tentunya bersama dengan kedua narasumber yang berkompeten ya di bidangnya. Kali ini dengan tema Siaga Nusantara Menyambut Alam Menyelamatkan Diri. Dengan narasumber kami yaitu ada Dr. Insinyur Amin Widodo MSI, Pakar Geofisika ITS Surabaya. Selamat datang. Terima kasih ya, selamat datang. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Ya. Baik, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk RRI Surabaya Ya. begitu. Kemudian yang berikutnya ada Dr. Andes Ianu Mardianto MSI. Beliau merupakan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Surabaya. Selamat datang Bapak di podcast RRI Surabaya. Ya, Mbak Ayu. Kabar baik Pak Yanu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI Surabaya ya Pak ya. Baik, dan tentunya kita akan membahas sesuai dengan tema kita tadi ya, yaitu ada Siaga Nusantara Menyambut Alam Menyelamatkan Diri. Sebelum ke tema, kita akan mungkin berkenalan dulu begitu ya dengan kedua narasumber kami di edisi kali ini. Ada Insinyur Amin. Nah ini kalau boleh sharing ini dokter, kalau boleh tahu ini sudah lamakah begitu sebagai pakar geofisika di ITS Surabaya? Baik, jadi kalau saya sendiri itu sebenarnya disiplin saya geologi. Geologi. Cuman ini ada di Departemen Geofisika di ITS. Iya. Kalau sudah lama bisa dilihat dari wajah itu mestinya sudah sangat panjang. Suhu ya, sudah senior, sudah sangat panjang. Sangat panjang ya. Suka dukanya di sana ya, Bro. Karena di Surabaya sudah hampir 40 tahun lebih kalau saya. Jadi terus menggeluti terkait kebencanaan itu sejak 2000-an. 2000, ya, baik. betul. Berarti di tiap harinya ini tatap muka juga kah? Ada kelas kah dengan mahasiswa di sana? Jelas. Jadi kita ada mata kuliah namanya mitigasi bencana, mata kuliah geologi juga. Terus dari situ kita bisa memberi pengetahuan tambahan kepada mahasiswa terkait dengan bagaimana mengurangi risiko bencana itu. Oke, baik. Sejauh ini banyakkah begitu teman-teman di ITS yang mengambil mengampu mapel tadi itu? Kalau mapel ya ada 2-3 orang biasanya seperti itu. Tapi di ITS sendiri ada pusat penelitian namanya mitigasi kebencanaan dan perubahan iklim. Nah, jadi sudah ada wadahnya di situ. Jadi para peneliti terkait kebencanaan dan perubahan iklim ada di pusat tadi. Jadi Oke, baik. Dan itu sudah ada sejak tahun 2004. Sudah lama sekali. Oke, jadi memang sudah ada passion teman-teman mahasiswa di sana ya, Pak Amin? Maksudnya ada dosen. Nah, ini tadi pusat studi tadi itu kumpulan dari dosen-dosen tadi untuk meneliti ya. Oke, baik. Selanjutnya ada Pak Ianu Mardianto. Nah, ini sudah berapa lama bergabung begitu Bapak di BPBD Kota Surabaya nih Pak Ianu? Iya, kebetulan kalau saya bergabung tahun 2022. Jadi ketika BPBD ini berdiri sendiri, karena sebelumnya di Surabaya ini kita namanya Badan Penanggulangan Bencana dan Linmas. Baik. Jadi sejak tahun 2022 itulah kita berdiri sendiri menjadi BPBD. Gitu. Hingga saat ini ya Pak Hingga ya. saat ini. Tentunya dengan suka duka juga yang sudah banyak begitu ya Pak ya dialami oleh Pak Ianu begitu dan juga tim ya. Iya, jadi karena memang fenomena di Surabaya ini jadi sangat luar biasa ketika sudah mulai musim hujan, mulai banyak perubahan cuaca ini, tantangannya banyak sekali kalau di Surabaya ini. Apalagi kalau kita mengamati sekarang ya merasakan begitu pemirsa ya, Surabaya kalau lagi siang panasnya luar biasa tapi anginnya gebes kalau kata orang Jawa ya. Jadi kita dulu bantu juga BB Linmas tadi sudah
Sejak berdirinya itu kita dari ITS itu bantu juga ikut. Oke, baik. Jadi memang Indonesia ini berada di wilayah cincin api Pasifik yang rawan gempa juga ya, Pak Amin. Ya. Letusan gunung berapi, kemudian bencana alam lainnya begitu. Tapi kalau kita membahas tentang kesadaran masyarakatnya terhadap mitigasi bencana ini masih minim. Ya. Nah, dalam episode kali ini ya pemirsa, kita juga akan menggali lebih dalam begitu mengapa bencana alam ini kerap terjadi di Indonesia. Lalu bagaimana juga cara mengenalinya lebih dini dan langkah konkretnya itu seperti apa begitu ya. Nah, kita akan bahas di tema kita kali ini seperti itu. Baik, sebelum kita lebih dalam lagi untuk menggali, kita akan jeda dulu ya dengan commercial break berikut ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Yang telah tadi saya sampaikan pemirsa terkait dengan minimnya kesadaran masyarakat begitu terkait dengan kebencanaan. Nah, ini yang tentunya harus kita sosialisasikan secara masif terkait dengan bagaimana langkah konkret yang bisa dilakukan oleh masyarakat, apalagi ini yang awam ya, untuk mengurangi resiko bencana begitu. Nah, kalau dari Pak Amin sendiri, ini seperti apa sih langkah konkretnya begitu Pak? Mungkin warga ini ya tahu sih bagaimana ketika gempa terjadi, bagaimana ketika ada angin kencang. Tapi ketika musibah itu datang, ini yang pertama kali pasti panik dulu nih, ya kan? Nah, ini seperti apa sih Pak sejauh ini? Ya, mungkin saya mau bercerita dulu kenapa kita banyak ancaman tadi ya. Iya, boleh. Banyak ancaman. Itu karena posisi kita di Indonesia itu secara geologis itu ditumbuk oleh 3 lempeng. Jadi ada lempeng Samudra India, Samudra Pasifik, dan Eurasia. Nah, lempeng-lempeng ini mengakibatkan tadi munculnya ada gempa, gunung api, likuifaksi, longsor, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga di Indonesia ini terletak di daerah tropis, banyak hujan. Nah, otomatis di sini juga akan muncul bencana yang kita kenal dengan hidrometeorologi. Yang saya sebutkan awal tadi namanya bencana geologi, yang ini adalah bencana hidrometeorologi yang terkait hujan, puting beliung, ombak itu dan lain sebagainya. Jadi secara alamiah kita seperti itu. Nah, kenapa kita menjadi rentan tadi itu karena memang sebagian besar kita tidak disiapkan pengetahuan terkait dengan ancaman-ancaman tadi. Makanya kita misalnya ada sesuatu tadi kejadian alam itu bisa berubah menjadi bencana. Karena kita tidak tahu bahwa kita itu ada di daerah yang begitu banyak gempa, banyak gunung meletus dan lain sebagainya. Jika kita tidak tahu, akhirnya itu berubah menjadi bencana. Sebenarnya kalau gunung meletus atau gempa, kalau nggak ada orang itu tidak ada bencana. Jadi kita ada orang kena, itu namanya bencana. Tapi kalau gunung meletus tidak ada orang, bukan bencana namanya. Jadi hanya peristiwa alam biasa. Nah, kita sudah ada seperti itu, masyarakat tidak disiapkan. Nah,
kesadaran menyiapkan diri itu muncul setelah ada gempa Aceh itu 2004 itu. Iya. Itu semua orang seluruh dunia itu terkaget, kok kayak gini besarnya kerusakannya dan lain sebagainya. Nah, itu maka itu semua orang bergerak untuk mengaktifkan tadi mitigasi, bagaimana cara mengurangi risiko masyarakat dan menyiapkan masyarakat untuk menghadapi berbagai macam ancaman yang ada di sekitarnya. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian kalau dari pihak BPBD sendiri, nah ini sejauh ini sudah pastinya banyak ya membantu menangani kebencanaan begitu ya Pak Yanu. Nah kalau dari Anda sendiri, kesiapsiagaan seperti apa sih yang seharusnya warga ini perlu pahami begitu? Ya, jadi mungkin nyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Dr. Amin bahwa masyarakat kita ini sebenarnya masyarakat yang menurut kacamata orang luar itu aneh gitu ya. Orang Indonesia itu aneh. Anehnya kan begini. Ya. Orang Indonesia ini kalau nggak merasakan, dia itu tidak akan percaya kalau ada terjadi gitu. Nah ini makanya ini yang perlu jadi edukasi yang luar biasa. Tantangannya itu seperti itu. Kita cerita tentang gempa. Tapi di Surabaya sendiri tidak pernah ada gempa yang pusatnya di Surabaya. Maka ketika kita ajari tentang gempa, Pak mosok ada sih Pak di Surabaya ini. Padahal potensi ancamannya ada. Nah inilah tantangan merubah mindset orang ini supaya dia itu punya pengetahuan tentang kebencanaan itu menjadi luar biasa pentingnya. Karena berkaca pada pengalaman gempa yang di Bawean 2024. Orang itu ternyata ketika gempa yang pusat gempanya jaraknya dengan kita itu masih 150 km kurang lebih. Dampaknya di Surabaya nyampenya itu getarannya luar biasa. Orang baru kaget. Yang namanya mall itu keluar semuanya. Di sekolah keluar semuanya. Rumah sakit keluar semuanya. Padahal mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan sebenarnya ketika terjadi gempa. Nah inilah yang menjadi tantangan kita. Maka di BPBD ini mulai tahun sebelumnya kita masih di BPP 5 itu sudah sebenarnya masih di kelurahan-kelurahan, di sekolah-sekolah, di hotel, di mall, di rumah sakit itu kita latih sebenarnya. Kita coba menumbuhkan bahwa kita ini punya ancaman loh, gitu loh. Nah, kita harus punya pengetahuan tentang mitigasi bencana tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Dr. Amin. Nah, ini yang sekarang kita lakukan, Mbak Ayu. Jadi kita, insya Allah tahun kemarin itu kita di 400 sekolah SD. Tahun ini kita di 412 SD dan MI. Sebelum-sebelumnya kita sudah masuk di seluruh SMP negeri dan swasta. Di Surabaya kita latih. Terus kelurahan itu alhamdulillah Pak Amin dibantu teman-teman ITS juga dulu kita berlatih untuk kesiapsiagaan bencana. Karena kita dengan ITS ini sudah seperti bestie begitu. Kami dibantu khususnya dari yang tadi disampaikan oleh Pak Amin itu MKPI. Itulah yang membantu kita sebenarnya. Jadi metode pembelajarannya bagaimana, terus kajian-kajiannya dan sebagainya. Itulah yang kita sampaikan ke masyarakat di Surabaya ini untuk dia tanggap terhadap bencana. Baik, yang disampaikan oleh Pak Yanu tadi Dr. Amin terkait dengan metode-metodenya begitu ya. Sebenarnya apa begitu ilmu di balik deteksi dini dan perkembangan teknologi mitigasi bencana begitu? Jadi kalau kita belajar dari banyak negara tadi, seperti di Jepang dan lain sebagainya, karena kesadaran itu sudah ada di secara keseluruhan, maka mereka melakukan mitigasi itu ada struktural sama non struktural. Jadi kalau struktural itu ya bangun dan lain sebagainya, memperkuat. Misalnya begini, yang gempa itu sebenarnya tidak membunuh, yang membunuh apa bangunannya. Berarti mereka sudah sadar akan itu, sehingga bangunannya diperkuat. Dan yang kedua kalau di daerah pantai yang membunuh apa tsunami-nya. Nah, jadi mereka sudah memetakan daerah mana yang rawan tsunami di daerah mereka. Terus kemudian kalau di daerah pegunungan yang bisa menyebabkan pembunuh itu
longsor. Nah, kan ada kemarin di Cianjur, longsor. Ada terus ya kemudian yang lain ini yang mungkin juga perlu diketahui. Jadi gempa itu bisa menimbulkan kebakaran. Oh, begitu. Karena apa? Misalnya tadi, kalau misalnya kita melatih masyarakat tadi, mestinya juga harus melatih bagaimana mematikan listrik. Iya. Harus ada tambahan seperti itu. Mematikan listrik dan mematikan kompor. Itu untuk yang pas lagi masak, itu harus demikian. Harus ada tambahan itu. Nah itu memang untuk latihan tadi memang tidak ujuk-ujuk. Jadi itu proses yang lama. Yang begitu, makanya Jepang tadi pada waktu gempa dan tsunami di 2011, dia korbannya hanya 15.000. Kita berapa? 150.000. Ya. Bedanya itu, edukasi. Oke, jadi harus menyiapkan masyarakat yang tangguh tadi ya. Tentunya yang kita ketahui bersama bahwasanya di rumah pun ya pemirsa, sekalipun ya kita nggak minta ya ada kejadian bencana, tapi bagaimanapun juga kita harus jaga-jaga. Nah ini ada yang namanya tas apa Pak kalau yang di rumah itu? Tas siaga bencana. Tas siaga bencana. Nah ini dirasa sepenting itukah setiap kakak di rumah-rumah itu memiliki itu begitu? Iya. Jadi seperti gini. Elemen dasar yang ada di struktur masyarakat itu kan keluarga. Maka sebenarnya yang kita ingin bangun itu juga keluarga tangguh bencana. Nah, di keluarga tangguh bencana ini paling tidak itu mereka yang pertama dia paham ancaman bencananya apa sih di wilayah tersebut. Ya. Yang kedua, kalau terjadi bencana, itu kita mau evakuasi kemana sih? Ini penting. Jadi kita mengetahui potensi ancaman bencananya, terus evakuasinya bagaimana? Nah, ketika evakuasi ini, nanti dia larinya kemana titik kumpulnya ini? Terus apa yang disiapkan? Ini belajar dari Jepang, terjadi gempa, korbannya hanya sedikit. Ya, di Indonesia korbannya luar biasa. Contoh yang terdekat kemarin misalnya kalau kita bandingkan di Jepang itu yang skala 7 Pak Amin yang tahun baru kemarin itu skala 7 hampir sama dengan Turki. Di Turki itu korbannya hampir 6.000 lebih yang meninggal dunia. Tapi di Jepang nihil. Yang terbaca itu hanya sekitar 6 lah. Nah, apa yang mereka siapkan itu ya mereka belajar dari dia mencatat histori itu. Dia belajar dari sejarah terjadinya gempa dan sebagainya. Dia menyiapkan. Ya. Jadi kalau di Jepang itu kalau anak sekolah bukunya nggak terlalu banyak Mbak Ayu. Tapi isinya itu ketika terjadi gempa terus dia terkurung dalam ruangan, dia bisa saving bisa sampai 3 hari. Karena di tasnya itu isinya ada makanan yang instan yang bisa langsung dimakan seperti biskuit, ada minum, terus ada perlengkapan dia, ada obat-obatan, ada alat-alat seperti peluit, senter, itu yang digunakan. Dan itu diajarkan mulai kecil sebenarnya. Jadi mulai PAUD mereka sudah belajar di Jepang itu, sehingga sudah terbentuk menjadi suatu habit, kebiasaan. Jadi sekolahnya mereka mungkin kalau kita lihat tuh tasnya kotak-kotak semuanya, nggak mengikuti mode. Tapi justru itu yang menyelamatkan. Nah, kita ingin membentuk seperti itulah masyarakat kita. Kalau memang sekolahnya masih kita, ya paling nggak keluarganya menyiapkan. Karena seperti surat menyurat, ya dokumen-dokumen penting itu kan juga jadi apa ya investasi lah mungkin untuk keluarga itu ya. Jadi kalau itu hilang semuanya itu kan bisa menciptakan kemiskinan baru. Nah ini yang jadi bencana dengan kemiskinan itu sebenarnya bergandengan. Nah kita coba kalau misalnya terjadi gempa pun misalnya gitu, paling nggak asetnya dia masih bisa terselamatkan di tas siaga bencana itu. Itu sebenarnya di situ. Jangan sampai ada bencana justru menimbulkan kemiskinan-kemiskinan baru. Itulah sebenarnya yang kita ingin. Berarti di sini peran tenaga pendidik atau sekolah, kampus itu juga harus berperan ya Pak Yanus? Sangat diharapkan. Iya, kolaborasi namanya.
Jadi kolaborasi itu penting sebenarnya. Dari bukan hanya tugasnya BPBD, tapi tugas keseluruhan yang punya ilmu ini memberikan edukasi kebencanaan ini. Ya, makanya dulu kita masih membahas pentahelik ya Pak Amin ya, pentahelik. Nanti mungkin beliau bisa menjelaskan pentahelik. Terus sekarang berkembang menjadi multiple helix seperti itu. Jadi banyak peran sebenarnya yang bisa dilakukan. Bencana itu harus semua orang harus terlibat. Makanya multi helix tadi. Jangan sampai ketika bencana sudah kejadian baru ada awareness di sana ya Pak. Iya, yang terjadi itu kalau bencana siapa berperan apa itu yang jadi persoalan. Baik. Karena belum terlatih, belum dibentuk, sehingga ketika bencana itu aku mengerjakan apa itu nggak tahu. Akhirnya kebanyakan bagian konsumsi yang banyak sama nerima sumbangan. Ini yang terjadi. Cari sumbangan itu loh. Jadi memanfaatkan orang kebencanaan menjadi sumber penghasilan. Ini yang salah. Itu. Jadi harus di pressure atau diampu dari basic skill-nya ya Pak. Iya. Oke, seperti itu. Jadi memang ini merupakan harus kolaborasi bersama begitu ya pemirsa. Sinergitas tidak hanya dari BPBD saja, tapi juga dari peran-peran tenaga pendidik yang media juga. Iya, sangat penting. Nah, ini seperti apa yang dilakukan kita ini adalah bagian dari pendidikan itu. Oh iya, karena kan mengedukasi ya dokter ya. Oke, baik. Jadi dirasa sangat penting. Tidak hanya di keluarga, tapi juga tenaga pengajar, guru-guru juga harus mengajarkan yang basic-basic saja begitu ya kepada mungkin para siswanya. Anak-anak kalau dirasa nanti ada gempa, apa yang harus kita lakukan, begitu ya, berlindungnya di mana, apa yang harus diselamatkan, gak ujuk-ujuk lari, panik dulu. Nah, kenapa panik dulu nih dok? Apakah memang sudah menjadi culture-nya warga kita ya, ketika ada sesuatu yang terjadi, kabur dulu, panik duluan. Ya itu karena edukasinya. Jadi sebetulnya kan sebenarnya sama dengan Jepang itu kan sama. Mereka kan dididik sudah lama. Ya. Mereka sudah melakukan pendidikan terkait dengan karena kita masih kultur kita kan masih menganggap bencana itu takdir. Terus apa? Azab kadang-kadang ada yang selalu ngomong azab. Terus ada yang ngomong kutukan, karma dan lain sebagainya. Oh, sejauh itu ya dokter ya? Makanya kita mengabaikan itu akhirnya. Tapi kalau orang-orang Jepang itu sudah sejak 1800 sudah meninggalkan itu. Jadi mereka sudah harus dihadapi. Ini bencana ini gempa ini ada di depan mata. Jadi mereka harus menghadapi itu. Dan karena itu mereka sejak 1800 sampai sekarang maka mereka menciptakan apa? Bangunan tahan gempa. Itu loh berguna untuk seluruh dunia. Tidak hanya untuk mereka sendiri, tapi untuk dipakai seluruh dunia. Terus tadi rewarding system, itu mereka punya dan kita juga kebagian dari mereka. Baru memikirkan itu. Jadi terus pendidikan tadi, cara pendidikan mereka, edukasi kepada masyarakat itu adalah bagian dari itu. Nah edukasinya tadi mulai dari TK, dari PAUD tadi, sehingga itu menjadi bagian refleks mereka. Jadi, oh anak ada gempa, saya harus bagaimana itu. Sudah jadi bagian habit tadi. Baik. Jadi seperti kebiasaan itu. Begitu ya Dokter Amin ya. Panik itu bukan solusi. Oke, baik pemirsa, kita akan jeda sejenak ya, semakin seru dan semakin mendalam penjelasannya. Nanti kita akan masuk ke bagaimana peran-peran komunitas lokal seperti RT RW di lingkungan masyarakat untuk mengedukasi warga terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Iya, baik pemirsa, kita masih di podcast RRI Surabaya ya, dengan tema Siaga Nusantara menyambut alam menyelamatkan diri. Yang namanya alam itu nggak bisa diprediksi ya dokter ya. Jadi memang kita ini harus selalu punya sikap atau habit yang sigap senantiasa setiap waktunya, seperti itu. Salah satunya ini nggak akan berjalan dengan maksimal kalau kita ini nggak didukung juga dengan yang namanya komunitas lokal. Nah sekarang banyak ya Pak Yanu komunitas-komunitas di Indonesia khususnya Surabaya begitu yang aware, yang melek terkait dengan kebencanaan begitu. Adakah begitu di Surabaya Pak Yanu sejauh ini? Kalau dikatakan banyak juga, cuma kan mereka kan terbagi pada segmen-segmennya mereka gitu ya. Khususnya anak-anak muda mungkin. Iya, jadi seperti itu. Jadi mereka punya skill itu yang berbeda-beda dalam penanganan bencana. Ada yang spesialis mereka untuk kegawat daruratan misalnya begitu. Terus ada yang mereka tentang pencinta alamnya gitu. Jadi banyak relawan sih sebenarnya di Surabaya. Tercatat di kita ada 72 kelompok yang sering membantu kita gitu. Jadi mereka inilah yang nanti ketika terjadi bencana itu juga mereka bergabung dengan kita untuk menangani kejadian bencana itu. Oke, baik. Nah, ini sejauh ini kalau dari Dr. Amin sendiri tanggapannya seperti apa sih, banyak anak-anak muda kita yang sudah awareness begitu terkait dengan kebencanaan? Jadi kalau kami dari ITS itu membawai ada komunitas namanya Masyarakat Tangguh Indonesia. Jadi memang ini bergeraknya sudah 2018. Nah, kita memang mengedukasi tadi kepada beberapa masyarakat, komunitas. Yang pertama itu, yang kedua kita juga mempunyai kayak semacam tunas hijau itu binaan kita, termasuk yang kita bina. Jadi beberapa tahun ini fokus ke arah kebencanaan. Jadi bencana dan perubahan iklim itu sudah kita edukasi terus-menerus selama 2 tahun ini. Dan dia kalau kita lihat memang pakai webinar aja, tapi itu yang ikut itu bisa ribuan. Oh, berarti boleh untuk umum ya dokter? Iya, Jawa Timur, itu sekolah, SD, SMP, SMA, sama guru-gurunya. Oh, baik. Di Jawa Timur kadang-kadang ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bali. Jawa Bali itu mesti, Kalimantan tadi kadang-kadang. Tapi itu jumlahnya ribuan. Kadang kalau acaranya kemarin misalnya kita diskusi tentang megatrust itu bisa 6.000 orang. Dan itu kalau dari tunas hijau dia harus menyediakan sertifikat sampai 6.000 orang tadi. Wah. 32 JP malah. Tadi. Iya, 32 JP. Tapi memang ada tugasnya, dia ada tugasnya. Baik. Kemudian pastinya kurang afdol, kurang klop kalau tidak praktek ya Pak Yanu, apapun itu. Nah, ini pentingnya simulasi dan juga edukasi kebencanaan ini lebih baik ya dilakukan secara masif begitu di tempat-tempat mungkin instansi pemerintahan, perusahaan-perusahaan, sekolah-sekolah begitu. Ini berapa kali sih dalam sebulan begitu? Dalam artian Kak yang loss nggak sama sekali begitu. Nah, ini penting seperti itu kah atau gimana? Yang pertama bahwa untuk tahun ini saja, tahun ini aja kita di sekolah SD itu 412 SDNI. Terus nanti kita ada di rumah sakit ada 15 rumah sakit yang kita akan latih. Terus kemarin juga kita ke hotel juga, targetnya 25 hotel. Terus mall juga begitu. Dan tahun ini kita kemarin berlatih langsung simulasinya itu di rumah sakit milik pemerintah Kota Surabaya di MER itu. Jadi kita latih gabungan. Jadi kita mensimulasikan ada gempa, kita mengevakuasi pasiennya, terus ada terjadi kebakaran Pak Dr. Amin. Jadi kita latihkan semuanya, termasuk ada tumpahan B3.
Jadi banyak peran yang dilakukan. Jadi ada masing-masing OPD punya yang ini, rumah sakit mengerjakan apa itu sudah kita latihkan semuanya dalam simulasi itu. Jadi termasuk mengevakuasinya dengan pakai Bronto punyanya teman-teman dari Damkar itu kita pakai untuk mengevakuasi dari lantai 4 sampai ke bawah. Tuh. Jadi semuanya kita hitung timernya butuh berapa waktu kita ini untuk mengevakuasi kalau ada kejadian itu. Dan semuanya sudah disimulasikan seperti itulah untuk di Surabaya ini. Jadi hampir tiap tahun sebenarnya kami melakukan, tahun sebelumnya kita di Siola, itu juga mengevakuasi di Mall Pelayanan Publik itu, kita evakuasi pegawai dan pengunjung yang ada di Siola itu. Sebelumnya kita juga ke BDH, ke rumah sakit swasta pun juga kita latih. Jadi kita sebanyak mungkin sebenarnya untuk melakukan ini. Dan target tahun ini kita ada tambahan di BPBD di 786 RW. Kita sekarang bicaranya RW. Ya, jadi RT kita latih, RW kita latih. Target kita tahun ini 786 RW itu kita latih. Kita latih sosialisasinya terkait dengan kebencanaan dan ancaman bencana yang ada di Surabaya ini. Kita coba bentuk kesadaran bagaimana masyarakat kita ini punya wawasan tentang kebencanaan dan bagaimana mitigasinya. Baik. Nah, untuk RT RW ini Pak Yanu, itu untuk sistem regulasinya seperti apa? Mereka mendaftarkah atau menghubungi siapa agar nantinya itu RT RW setempat didatangi begitu untuk dilatih seperti itu Pak Yanu? Yang dulu pernah kita lakukan itu kita memetakan RW-RW yang dilewati oleh sesar, Pak Dr. Amin. Karena itu target yang harus kita selesaikan dari wilayah-wilayah yang dilewati oleh sesar yang ada di Surabaya. Ini ada Sesar Waru dan Sesar Surabaya. Itu kita sudah data semua RW-RW-nya. Itu yang jadi prioritas utama kita untuk kita latih. Bagaimana dia tanggap dan tangguh terhadap bencana. Itu. Nah, yang lain itu semua tetap kita akan lakukan berdasarkan pemetaan yang sudah pernah kita lakukan. Khususnya target kita memang daerah yang rawan bencana betul. Jadi kayak kemarin kita ada ROB yang sudah masuk ke Surabaya itu lewat pantai utaranya itu di Kalianak itu ROB. Ternyata bisa sampai juga. Ternyata kita dulunya kita nggak pernah. Ya, itu dulu kita menganggap itu yang nggak mungkin lah kalau Surabaya terjadi rob besar sampai masuk ke pemukiman. Tapi sekarang terjadi karena ada perubahan iklim, ada pemanasan global dan sebagainya itu ternyata muncul. Jadi sekarang ini kita coba memetakan itu masyarakat yang rawan bencana itu yang kita latih. Yang utama dulu. Yang kita latih apa sebenarnya? Jadi pengetahuan tentang kebencanaannya, mitigasinya bagaimana, jalur evakuasinya bagaimana, titik kumpulnya bagaimana, dan yang terpenting adalah mereka ini yang kita tekankan betul, karena memang nanti ada dua pendekatan yang berbeda. Jadi kalau gempa bumi itu masyarakatnya jangan panik dulu, tetap berlindung di tempat-tempat yang kuat, gitu. Setelah selesai baru evakuasi. Cuma kita juga ngajari, kalau terjadi kebakaran, jangan berlindung, cepat keluar. Jadi memang itu kita latih, karena dua ancaman ini yang paling dominan di Surabaya ini. Treatmentnya beda ya Pak ya? Beda. Kalau kebakaran itu begitu kebakaran, kalau tidak bisa menghentikan apinya, dia harus cepat keluar. Jangan sampai terjadi di kebakaran di salah satu mal di Surabaya ini, yang tahun 2022, itu masyarakat kita ini begitu terjadi kebakaran, itu keliling aja nggak ngerti cara keluarnya. Karena lift dimatikan, elevator dimatikan, dia cari exitnya itu mereka nggak tahu.
Karena rata-rata masyarakat kita ini kalau ke tempat-tempat yang baru yang dicari itu kan bukan pintu keluarnya. Ya, kalau kita ke mall misalnya. Mana yang baru ya Pak? Nah, itulah. Kalau kita ke mall pasti yang dicari kalau ibu-ibu pasti diskonnya Pak. Oh iya. Diskonnya. Kalau bapak-bapaknya beda kayak yang dilihat. Itu masyarakat kita. Makanya ketika terjadi kebakaran di salah satu mall terbesar di Surabaya ini, mereka tidak tahu pintu keluarnya, jadi muter saja. Dan yang paling celaka ini kan kalau masyarakat kita kebakaran ini larinya mesti ke kamar mandi. Ya, itu salah besar. Itu salah besar. Dan itu yang menjadikan mereka jadi korban kebakaran. Bukan karena kebakaran, tapi karena dia menghirup asap beracun dari kebakaran itu. Nah, masyarakat kita ini kan berpikirnya mending ke kamar mandi dingin, kena panas. Padahal bukan panas yang menyebabkan meninggal, tapi menghirup asap beracunnya tadi. Nah, ini yang kita edukasi sebenarnya ke masyarakat kita ini. Baik, Dr. Amin, yang kita ketahui bersama bahwasannya beberapa pekan terakhir ini ada pemberitaan ya, bahwasannya ada tsunami Rusia yang akan berdampak di mana Aceh itu demikian ya, Dokter? Nah, itu seperti di Manado, di Maluku Utara. Oke, baik. Nah, itu seperti apa sih sejauh ini perkembangannya? Ini pastinya banyak warga yang sudah khawatir begitu ya. Ini apakah demikian benar adanya atau seperti apa? Jadi tsunami itu memang kan merambat seperti gelombang. Mungkin sederhananya gini, saya punya bak air, saya cemplungi batu, kan ada gelombang yang mengalir keliling tadi. Ada gelombang gitu ya, air yang mengalir tadi. Nah, itu sama seperti yang terjadi di Rusia itu, ada gempa di sana, gempanya 8 lebih, dan itu bisa mendorong air. Airnya kan tinggi. Nah, dia nanti akan menyesuaikan tadi, itu akan berjalan keliling di Pasifik tadi. Bisa di mana-mana, di Amerika, bisa di Hawaii, bisa di Papua, bisa di Maluku Utara seperti itu. Dahsyatnya memang sampai sejauh itu ya, Dokter? Iya, dalam dulu artian Indonesia pun juga bisa. Kita juga dulu juga mempengaruhi Afrika. Jaraknya berapa? 1.500 kilo. Waktu tsunami Aceh. Iya, tsunami Aceh 2004. Afrika juga itu. Sampai Maldives. Nah, terus orang kan bilang, oh sampai di situ 0,5 meter. Sering begitu. Sering juga mengabaikan. Saya lihat banyak orang menonton di pantai. Nah, 0,5 meter itu kalau kecepatannya tinggi, ya kita jatuh semua bisa. Seperti kemarin misalnya di Surabaya, Surabaya Barat ya, waktu banjir. Sebenarnya 0,5 meter, tapi kan mobil katut. Ya. Karena kenceng tadi. Ya, dan itu kalau ada orang kegencet bisa meninggal karena itu. Jadi bisa seperti itu. Jadi jangan mengabaikan istilahnya, genangan hanya 0,5 meter. Ini bukan genangan tapi gelombang, jadi ada kecepatan. Dan itu bisa mematikan. Jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk yang pemberitaan di media, ini kita seyogianya nggak perlu khawatir berlebihan, gitu ya Pak Yanu? Ya, ada jamnya. Jadi dari sana jam berapa sampai ke situ kan Kerambatannya itu. jam di situ kan sore. Jadi kalau sudah nggak ada ya sudah. Nah, jadi gitu. Dan itu ada yang memperingatkan namanya BMKG. Dia akan memberitahu akan sampai sini jam berapa dan nanti akan beritahu kapan dicabut. Daerah mana yang terdampak itu sudah diberitahukan. Oke, baik. BMKG. Baik. Nah, ini juga pastinya kalau ada kalanya sirine itu berbunyi itu di mana sih titik-titik sirine tadi itu tuh? Kalau di pantai selatan itu sebagian besar pantai selatan itu sudah ada beberapa sirine kalau terjadi tsunami tadi. Iya. Di beberapa tempat memang tidak semuanya. Jadi kalau di perkotaan seperti Surabaya ini apakah juga ada atau belum? Karena nggak sampai sini kalau tsunami. Iya. Kan sirine terkait apa ya di sini? Kita nggak ada. Nggak ada. Jadi ada bencana yang besar itu yang mencakup banyak itu belum terpasang. Itu juga nggak ada mungkin. Kalau di Surabaya ada potensi ancamannya karena mengikuti Ancamannya, kajian resiko bencananya provinsi itu memasukkan di Surabaya itu terdampak punya potensi tsunami. Tapi tadi tidak terlalu tinggi levelnya. Jadi kalau misalnya terjadi gempa bumi di utara di selatan Jawa, Kalau di utara itu kemungkinan tsunami kecil. jadi
kajiannya risiko bencana yang di punya provinsi itu kalau terjadi gempa di utara, itu Surabaya itu terdampak itu 30 cm. Itu kajian risiko bencana yang punya provinsi. Jadi kan di situ kan ada sesar yang dari Rembang sampai ke Kangean. Itu ada sesar. Itu kalau terjadi crash besar, itu dampaknya ke Surabaya itu 30 cm. Tuh, karena Surabaya untungnya itu kan itu kan ada Pulau Madura, ada Tuban, jadi masih terhalang. Posisinya Surabaya itu kan nekuk gini. Jadi yang nanti yang jadi di Kamal itu, terus yang ada di Gresik, Tuban itu, jadi kan nutupi Surabaya, jadi belok gitu loh. Nah itu sehingga dampak kalau terjadi misalnya masuk di Surabaya itu perkiraan simulasinya itu sekitar 30 cm masuk di kota Surabaya. Itu masuk jadi kajian risiko bencananya di Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan tidak ya pemirsa ya. Nah, ya tadi itu ya kita harus menerapkan habit tadi itu ya, habit kesiapsiagaan bencana. Baik, sebelum kita masuk di sesi terakhir, kita akan ikuti dulu ya commercial break berikut ini. Pastikan terus masih di podcast RRI Surabaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik pemirsa RRI Surabaya, kita masih di podcast terkait dengan Siaga Nusantara menyambut alam menyelamatkan diri. Kita masuk di sesi terakhir ya untuk episode kali ini, masih dengan dua narasumber kami. Di edisi kali ini ada Dr. Insinyur Amin Widodo MSI, Pakar Geofisika ITS Surabaya, dan juga Dr. Andes Yanu Mardianto MSI, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Surabaya. Baik, selanjutnya di segmen terakhir kali ini, Dr. Amin, kita kan pastinya warga atau masyarakat itu kan suka healing-healing ya, bepergian begitu. Kita nggak pernah tahu nih, katakanlah Surabaya terang-terang aja nih ya, wah enak nih cuacanya. Ketika sampai di tempat tujuan, kok nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, bagaimana kita ini bisa mengenali potensi bencana ketika berkunjung ke suatu daerah, lebih-lebih kalau main ke pantai. Ya kan, banyak kejadian loh kita ini pemberitaan di media-media massa, pemirsa ya, rombongan studi pelajar terseret ombak karena nggak ngerti nih. Ternyata misal di Pantai Kulon Progo ternyata anginnya kenceng, gelombangnya tinggi. Kemudian ya namanya kita ya, masa ya sih kita perlu ngecek dulu gimana sih keadaan di sana begitu. Nah itu seperti apa dokter? Jadi kalau terkait dengan cuaca tadi itu BMKG memang selalu menginfokan itu. Dan di situ memang diharapkan dari pihak masyarakat tadi, misalnya ini pengelola di pantai, dia juga paham akan itu. Jadi bahwa ini akan terjadi ombak setinggi ini dan sebagainya, selalu seperti itu. Nah, tapi kalau itu tidak ada info ya memang jadi biasa-biasa saja. Tapi ya sebenarnya ada ancaman yang jangkanya waktu lama, itu tsunami tadi kalau di pantai, dan itu memang waktunya lama dan umumnya diikuti dengan ada gempa. Gempanya bisa terjadi di Rusia tadi, terus nanti kan diberitahu, oh nanti ada tsunami jam sekian. Nah, bisa seperti itu. Tapi bisa juga ada gempa terjadi di daerah situ, misalnya di pantai selatan tadi. Jadi kalau ada gempa di pantai selatan itu biasanya kalau gempa menimbulkan tsunami tadi ada tandanya. Tandanya itu air lautnya surut. Nah, surut terus baru balik. Itu butuh waktu sekitar 10 sampai 20 menit untuk balik tadi. Dulu di Aceh karena pengetahuan terkait dengan tsunami
hampir nggak ada istilahnya begitu. Jadi pada waktu surut 2004 tadi kan banyak ikan yang menggelepar. Jadi pada waktu itu hari Minggu semua orang kan mencari ikan itu. Nah, sehingga korbannya menjadi banyak. Nah itu menjadi pelajaran penting untuk bahwa ini suatu hal yang harus dihindari untuk berikutnya. Jadi kalau surut, nah kita punya waktu 20 menit tadi, harus lari segera dari pantai. Memang tidak boleh pakai kendaraan malah, karena nanti bisa crowded. Jadi segera lari mencari daerah yang tinggi minimal 20 meter. Nah seperti itu. Itu aturan yang khusus di pantai selatan. Ya. Tapi ada bahaya yang lain yang kita kenal dengan namanya arus rip current. Rip current. Rip current. Rip current itu bisa terjadi setiap saat. Setiap saat. Jadi di pantai itu nanti ada satu gelombang yang dari laut, demikian, terus ini nanti balik ke sana. Nah, di sini bisa kesedot. Nah, jadi ada gelombang begini, terus balik, nanti balik, ini bisa kesedot. Saking kuatnya ya Pak Yanu ya? Saking kuatnya gelombang tadi? Ya. Atau di daerah ada teluk begini, ini akan ini bisa balik ke sana lagi. Banyak orang yang meninggal karena seperti itu. Ini anak-anak tadi ya. Terseret, ya. Seperti itu kemarin dari SMP mana Mojokerto ya? Mojokerto yang pesantren itu. Nah, jadi itu bisa kita dulu tahun berapa itu yang dari kelompok yang apa namanya? Aliran khusus yang ritual di Jember. Ritual di sana ketarik semua. Jadi nggak semua sih, banyak yang meninggal karena itu. Jadi karena daerah itu daerah yang ada rip current. Rip current itu terjadi setiap saat. Ya. Nah, salah satu tandanya itu tidak ada gelombangnya di situ. Pas yang ada rip current tadi, dan itu menujunya ke sana. Nah, menuju ke tengah laut. Arusnya menuju. Dan itu tidak ada gelombangnya. Tandanya itu aja. Biasanya di penjaga pantai atau pengurus pengelola di sana itu sudah memberitahu. Sudah diberitahu. Yang kemarin di gunung itu juga siswa yang tadi sudah diberitahu bahwa itu dari itu, tapi itu tadi mungkin nggak terasa, mungkin dia dipikirnya aman kan? Tiba-tiba karena ya Dok ya. Iya, jadi sebenarnya kalau di tiap-tiap pantai itu ada bendera batas aman untuk beraktivitas sebenarnya. Cuma kita ini kan kadang kurang memahami, ya. Jadi sebenarnya fungsi bendera itu adalah penanda batas aman kita beraktivitas. Itu. Jadi ya rata-rata seperti itulah kejadiannya. Dan yang paling sering itu kan kita ini kalau ke pantai, itu kan yang dicari itu kan pemandangannya dulu. Betul. Yang tidak dicari kan jalur evakuasinya kemana. Jadi kalau tsunami, itu kan biasanya kalau di pantai selatan ini, alhamdulillah rata-rata bentuknya perbukitan. Sehingga jalur evakuasinya itu mesti menuju ke bukit. Karena tadi ada disampaikan 20-20-20. Jadi kalau ada gempa, berapapun kekuatannya, selama 20 detik, maka kita punya waktu 20 menit untuk evakuasi, cari tinggi bangunan minimal 20 meter. Jadi itu seperti itu. Jadi gempa berapapun kekuatannya, tapi kalau dia di laut, potensi tsunami itu pasti ada. Maka kita punya waktu 20 menit untuk evakuasi ini. Ya tadi disampaikan oleh Pak Dr. Amin, kalau pakai mobil pasti crowded. Makanya cari memang ya harus jalan kaki, lari. Kita punya waktu 20 menit seperti itu. Cari bangunan yang tinggi, paling tidak 20 meter. Itu yang khusus di wilayah situ. Jadi mulai sekarang itu kita biasakan kalau ke tempat-tempat yang baru itu kita cari yang pertama evakuasinya kemana sih, khususnya di pantai. Kemudian tipikal daerahnya seperti apa, gitu ya Pak ya. Jadi jangan kebiasaan kita ini pinginnya main healing, tapi justru jangan malah gitu. Pusing. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat di pantai itu kalau pas liburan itu kayak cendol. Banyak sekali. Iya. Kadang-kadang wah, pengelolanya bingung kalau misalnya terjadi sesuatu. Misalnya tsunami tadi kan lebih luas daerahnya. Itu mestinya harusnya di pengelola di situ, BPBD setempat itu harus ada istilahnya pelatihan gladi kalau misalnya terjadi emergensi. Sehingga mereka tahu kemana-kemana. Kalau enggak tadi itu orangnya banyak sekali loh kalau pas
Apalagi nih kalau pantainya lagi happening ya, Dok, ya. Iya, Lagi betul. viral-viralnya, lagi bagus-bagusnya, promosinya juga gencar, banyak yang ke sana begitu ya, Iya, Dok. betul. Banyak sekali. Nah, sampai lali lupa akan edukasi tadi ya Pak Yanu ya. Baik. Nah, selanjutnya apakah ada aplikasi khusus ini Pak Yanu yang dikeluarkan oleh BPBD untuk masyarakat agar bisa mengakses informasinya tiap detik ini? Kalau cuaca kita mengandalkan WOFI. WOFI, aplikasi. WOFI itu punyanya BMKG terkait dengan cuaca. Jadi kalau Mbak Ayu misalnya dari sini Jalan Pemuda ini mau pulang ke Sidoarjo, Ya. itu bisa buka WOFI, maka kita tahu di wilayah mana yang akan terjadi hujan. Oh, baik. Cuacanya bagaimana, mendung atau tidak. Itu di WOFI, namanya WOFI itu punyanya di Juanda itu, BMKG Juanda itu dia punya aplikasi namanya WOFI seperti itu. Nah, kalau yang lain itu sebenarnya ada macam-macam sebenarnya. Kalau BMKG itu kalau gempa itu juga ada aplikasinya. Terus yang punyanya BRIN itu juga punya terkait dengan kebencanaan, terkait dengan kebakaran lahan dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak aplikasi yang mendukung kita kalau kita mau bepergian dan sebagainya. Dan yang kalau tadi misalnya kita mau ke suatu tempat, sebenarnya ada juga Pak Dokter Inaris. Inaris itu yang punyanya BNPB, itu menentukan titik kita. Misalnya kalau kita di studio ini, kita bisa buka Inaris, ancaman bencananya di sini itu apa? Itu muncul. Oh, baik. Iya. Jadi muncul nanti mungkin kalau di Surabaya ini rata-rata semuanya itu kalau gempa itu statusnya sedang. Yang kedua biasanya ikutannya itu banjir. Tapi banjir statusnya juga sedang. Dan terakhir ini Dr. Amin terkait dengan teknologi sampai edukasi masyarakat begitu. Banyak yang bilang kita ini kan Indonesia kan majemuk ya dokter ya. Dalam artian semodern apapun alatnya, secanggih apapun alatnya, kalau nggak ada rasa tepos lirohnya. Nah itu loh ya. Jadi ketika ada bencana datang, nah ini nggak ngerti nih bagaimana yang harus diutamakan. Seperti mungkin lansia, ibu hamil, orang sakit. Nah itu seperti apa nih dok? Jadi kalau secara standar edukasi itu memang ada yang difabel lebih sulit lagi. Jadi itu sebenarnya ada latihan khusus untuk difabel, untuk yang tadi lansia segala macam itu semua harus seperti yang sudah sebenarnya kita semua sudah sadar bahwa mereka harus didulukan. Nah itu jelas. Cuman yang tadi yang difabel tadi memang ini sebenarnya lagi proses kita bagaimana cara ngajarinya. Kalau ngajari yang misalnya yang tuli kan kita susah. Kalau tuli mungkin pakai tangan itu ya. Tapi kalau yang tunanetra segala macam itu kita pernah mengajari di ITS itu pernah mengajari di tunanetra di Keputih daerah Kejawan. Jadi kita namanya EVARI namanya. Jadi raba bicara. Jadi mereka mengenali gedung-gedung itu dengan alat tadi. Mereka mencet ini gedung apa, dia ada di mana itu ada di situ. Nah, nanti kalau misalnya terjadi darurat ya bisa keluar melewati. Ya sudah ada apa namanya seperti yang di pinggir trotoar itu yang garis kuning itu di trotoar yang lebih tinggi. Nah itu mereka seperti itu. Jadi itu yang sudah pernah kita latihkan untuk yang tadi. Tapi untuk yang lain-lain tadi saya nggak tahu mungkin dari pemerintah kota ini kayaknya yang. Ya jadi dulu kita dengan ITS itu dibantu untuk mitigasi dengan mereka yang tunanetra. Namanya EVARI, evakuasi raba dan bunyi gitu. Jadi mereka yang punya keterbatasan penginderaan khususnya mata ini dia dilatih dengan EVARI itu. Jadi kalau dia sentuh kemana dia akan berjalan itu akan dituntun dengan bunyi itu. Jadi dia raba itu nanti dia akan diarahkan menuju ke titik kumpul yang dengan teman ITS. Nah, sedangkan di kami tadi yang terkait dengan yang lansia, yang ibu hamil, anak kecil. Tahun ini insya Allah kita akan mengadakan kembali stiker. Dulu pernah kita lakukan, jadi tiap rumah yang rawan bencana itu kita pasang stiker.
stiker di rumah-rumah itu. Jadi misalnya kalau di rumah A ini di dalamnya nanti ada lansia, kita kasih stiker lansia. Oh di rumah ini ada yang misalnya ada tuna apa, kita kasih stiker itu. Sehingga ketika terjadi bencana, petugas ini akan mengevakuasi yang ini, yang prioritas ini dulu. Tuh. Nah ini sekarang kita lagi mengadakan kembali karena tahun sebelumnya sudah kita adakan, kita coba rubah kembali, kita upgrade gitu ya. Yang kedua kan jumlahnya sekarang ini bertambah atau berkurang, itu yang sekarang kita sedang kerjakan. Untuk kita pasang stiker di masing-masing rumah itu, kita menandakan ancaman bencana di masing-masing rumah itu apa yang menjadi prioritas gitu. Baik. Jadi itu yang ini, dan juga kita sebenarnya mau membentuk forum pengurangan resiko bencana sebenarnya. Jadi forum pengurangan risiko bencana itu kita sudah adakan di semua kelurahan. Ya, jadi 153 kelurahan di Surabaya ini sudah kita bentuk forum pengurangan risiko bencana. Nah, turunannya nanti itu kita harapkan di masing-masing RW. Baik. Kenapa harus kita bentuk? Nah, kan tiap wilayah ini kan punya ancaman yang berbeda. Betul. Terus bagaimana cara bertindaknya ini kan Pak RT, Pak RW yang lebih tahu masyarakatnya, sehingga ketika mengusulkan kegiatan pembangunan itu jangan hanya paving saluran, tapi ya masalah kebencanaan ini juga harus. Misalnya kalau daerah yang rawan kebakaran, ya nanti usulannya pembangunannya itu ya pembelian APAR dan sebagainya, pelatihan pemadaman dan sebagainya. Itu yang sekarang kita lagi luncurkan untuk kegiatan ini dengan teman-teman OPD yang lain. Gitu. Baik. Untuk harapan kedepannya ini apa, Dok? Untuk warga ini khususnya mungkin terkait dengan kesiapsiagaan bencana, begitu, monggo. Jadi sinergi kebersamaan itu tidak hanya miliknya pemerintah, bukan BPBD, bukan dari perguruan tinggi, bukan bersama semuanya. Jadi kita memang harus bersama-sama untuk saling memberitahu, membantu dan lain sebagainya, sehingga pada saatnya ada suatu kejadian itu semua tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi tidak panik. Nah, panik tadi itu yang bisa membunuh kepaniknya justru itu panik tadi itu, begitu pemirsa. Jadi kalau kita sudah terbiasa, terlatih, ada gladi dan sebagainya, maka itu akan menjadi bagian dari refleks kita. Dan juga habituasi tadi ya, Dok. Baik, tambahan Pak Yanu singkat saja. Bencana tidak tahu kapan terjadinya, maka kita harus tahu potensi ancaman di wilayah itu untuk mitigasinya. Itu yang terpenting, sehingga nanti menimbulkan masyarakat yang tanggap bencana. Itu dari saya. Baik, luar biasa. Terima kasih Dr. Amin, terima kasih Pak Yanu untuk edisi kali ini. Itulah dia pemirsa ya untuk episode podcast RRI Surabaya terkait dengan Siaga Nusantara menyambut alam menyelamatkan diri. Kita akan jumpa di lain episode lagi dengan tema-tema berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ayu Arta mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia.
Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya